Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya yang sekarang mewakilkan untuk pembukaan dari presentasi SP kami yang berjudul Placenta Previa. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Baik, pendarahan lebar itu merupakan suatu kondisi pendarahan yang ditemukan pada kehamilan dengan kondisi di atas 28 minggu dengan frekuensi antara 3% sampai 4%. Salah satunya adalah placenta previa. Placenta previa ini adalah suatu kondisi ketika placenta terletak atau berada di bagian bawah rahim yang mengganggu dan menghambat jalan lahir bayi. Dan juga dapat menyebabkan terjadi pendarahan baik sebelum ataupun saat persalinan. Dengan penyebab pasti dari placenta previa masih belum diketahui. Menurut data yang tercantum dari Kemenkes RI pada tahun 2007, prevalensi di Indonesia pada tahun 2005 adalah 2,77% dan 0,85% diantaranya meninggal dunia. Penyebab kematian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu pendarahan, infeksi, keracunan kehamilan, dan penyakit lain yang memburuk pada saat kehamilan atau proses persalinan. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari pembuatan SP kami. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari placenta previa, yakni adalah perlekatan atau implantasi plasenta di segmen bawah rahim dan di atas ostium endocervix. Hal ini merupakan komplikasi kehamilan yang parah dan penyebab paling umum pendarahan postpartum yang membahayakan bagi ibu hamil dan janin. Next. Adapun untuk angka kejadian placenta previa di Asia lebih tinggi daripada Eropa, Amerika Utara, dan Afrika Sub-Sahara. Kemudian untuk penyebab masih belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan terdapat hubungan antara placenta previa dan kerusakan endometrium dan jaringan parut rahim. Kemudian, adapun merokok dapat meningkatkan risiko dari placenta previa melalui mekanisme hipoksemia. Next. Baik, saya Zarovana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko. Di mana faktor risiko pada placenta previa ini ada multiparitas atau melahirkan seorang anak lebih dari 1 kali, usia tua lebih dari 35 tahun, merokok, penggunaan kokain, riwayat placenta previa sebelumnya, riwayat operasi sesar atau uterus, dan juga riwayat kuretase. Selanjutnya adalah patofisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Serdi Parmalsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Nah, jadi placenta previa ini dimulai dengan implantasi embrio di segmen bawah uterus sehingga ostium internalnya itu dapat ditutup oleh placenta yang sedang berkembang. Jadi placenta previa ini dapat berkembang menjadi 4, yaitu komplit placenta previa, parsial, marginal, dan low-lying placenta previa, yang dimana hampir 90% dari placenta previa ini diidentifikasi sebagai low-lying placenta previa yang pada akhirnya akan hilang pada trimester ketiga karena migrasi placenta. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Rio Radi Dharma dengan 3 digit yang terakhir 192. Jadi untuk klasifikasinya sendiri, placenta previa ini dibagi menjadi 4. Itu yang pertama ada placenta previa totalis atau komplit. Itu adalah placenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum, yang dimana pada jenis ini bayi tidak dapat dilahirkan secara normal karena beresiko pendarahan yang sangat hebat. Yang kedua itu adalah placenta previa partialis, yaitu adalah placenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum, dan pada jenis ini pun resiko pendarahan sangat besar, jadi tidak bisa dilakukan janin dilahirkan secara normal. Berikutnya itu adalah placenta previa marginalis. Jadi placenta jenis ini itu tepinya berada pada pinggir ostium uteri internum, hanya bagian tepi placenta yang menutupi jalan lahir, dan janin bisa dilahirkan secara normal, tetapi resiko pendarahannya tetap besar. Dan terakhir itu adalah placenta letak rendah, yaitu adalah placenta yang berimplementasi pada segmen bawah rahim, sehingga tepi bawahnya itu berada pada jarak lebih kurang 2 cm dari ostium uteri internum. Jadi resiko pendarahan ini tetap ada, namun tidak besar, dan janin bisa dilahirkan secara normal asal tetap dilakukan secara hati-hati. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Jonathan Nabit Patanden dengan 3 digit NIM terakhir 038.
izin melanjutkan untuk diagnosis plasenta previa. Yang pertama tentunya akan dilakukan anamnesis berdasarkan Secret 7 dan Basic 4. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, dapat berupa tanda vital di mana akan ditemukan hipotensi dan takikardi. Kemudian pemeriksaan obstetri, pemeriksaan berupa pemeriksaan spekulum vagina bisa ditemukan apabila serviks melebar dan akan terlihat plasenta. Kemudian pemeriksaan digitalis vaginal examination tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan pendarahan berat. Kemudian gejala yang dapat ditemukan berupa pendarahan vagina tanpa rasa sakit, biasanya ditemukan pada trimester kedua dan ketiga. Ini adalah tanda yang khas. Kemudian warna darah merah terang dan dapat ditemukan shock jika perdarahan dalam jumlah yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Ada dua, yaitu USG dan MRI. Untuk USG dapat memberikan prognosis yang baik jika dilakukan secara rutin pada trimester pertama dan kedua, di mana diagnosis plasenta previa akan teridentifikasi sejak awal sehingga pasien akan mengalami sembuh pada trimester ketiga kehamilan. Jenis USG yang dapat digunakan berupa transabdominal sonografi yang digunakan sebelum pasien menjalani digitalis vaginal examination. Kemudian jika terdapat kecurigaan terhadap plasenta previa, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan transvaginal sonografi. Transvaginal sonografi ini berfungsi untuk mengkonfirmasi di mana lokasi plasenta previa. TVS ini merupakan gold standar pemeriksaan plasenta previa. Selanjutnya adalah MRI, bertujuan untuk mengevaluasi plasenta previa posterior dan menilai adanya potensi invasi menuju kandung kemih. Namun MRI belum terbukti lebih efektif dibanding USG. Baik, perkenalkan, nama saya Anindita Chantara dengan 3 digit yang terakhir 041. Di sini akan membacakan mengenai diagnosis banding atau differential diagnosis dari plasenta previa. Yang pertama yaitu solusi plasenta atau disebut juga placenta absorption, yang mana merupakan suatu kondisi lepasnya plasenta dari tempat implantasinya pada uterus sebelum dilahirkan. Yang mana gejala yang membedakan dengan plasenta previa yaitu pada solusi plasenta terdapat nyeri yang hebat. Kemudian terdapat diagnosis yang lain yaitu fasa previa yang merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darah dari tali pusat janin yang berada di ostium uteri internum. Kemudian terdapat diagnosis banding yang lain yaitu laserasi serviks, cervicitis, ruptur uteri pada saat kehamilan, vaginitis, vulvovaginitis, kemudian ada DIC dan juga persalinan prematur. Baik, perkenalkan, nama saya Hassan Glegiu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaannya. Jadi pasien dengan plasenta previa ini disarankan untuk melakukan operasi sesar elektif pada usia kehamilan yang telah mencapai umur 36 hingga 37 minggu. Nah, prosedur sesar darurat juga dapat dilakukan jika memang diperlukan pada usia kehamilan yang lebih muda. Nah, pasien dengan riwayat plasenta previa ini dan juga ada pendarahan pervaginam, itu harus segera dilakukan pengecekan dada vital dan juga pemantauan janin. Nah, jika mengalami pendarahan pervaginam yang parah, harus dilahirkan melalui operasi sesar tanpa menghiraukan usia kehamilan. Nah, persalinan sesar disarankan jika usia kehamilan pada atau melebihi 36 minggu. Nah, jika pasien memenuhi syarat, dapat diberikan magnesium sulfat sebagai neuroprotektor dan janin dan steroid untuk pematangan paru janin. Nah, jika pendarahan pervaginam berhenti setelah 48 jam dan janin tetap sehat, wanita tersebut dapat dirawat di rumah sakit ataupun dipulangkan untuk penanganan rawat jalan. Nah, penata laksanaan rawat inap dan rawat jalan tergantung pada stabilitas pasien, jumlah episode pendarahan, jarak rumah sakit dengan rumah pasien, serta keluhan pasien. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Sasadu Putra, 3 digit NIM terakhir 020. Izin melanjutkan, operasi sesar harus dilakukan di lingkungan yang terkendali. Dan jika pasien mengalami ada riwayat pendarahan postpartum, risiko PAS yang terkontrol, terdiagnosis, ataupun konsekuensi yang terkait, perlu dilakukan diskusi dengan pasien selama perawatan prenatal. Dan setelah melahirkan pasca
plasenta previa, plasenta akan secara spontan terlepas dan sayatan dari rahim akan tertutup. Nah, setelah plasenta terlepas, pendarahan akan dapat terjadi karena penurunan kontraktilitas bagian bawah rahim yang dapat ditengahi dengan beberapa tindakan seperti pijat rahim bimanual, uterotonopi, tamponade intrauterin yang menggunakan balon ataupun kain, jahitan balance, dan lain-lain. Nah, terkadang pendarahan masif juga dapat dikendalikan dengan cara konservatif dan memerlukan histerektomi. Nah, jika plasenta ini tidak terlepas atau hanya terlepas sebagian, pasien akan mengalami PAS dan plasenta akan tetap di tempatnya. Insisi uterus harus ditutup dan harus diikuti dengan melakukan operasi histerektomi cesar. Next. Baik, perkenalkan nama saya Pandemade Gita Widayanti dengan 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi dari plasenta previa. Jadi pada sebuah penelitian yang dilakukan di Bangladesh pada tahun 2020 hingga 2021, ditemukan bahwa komplikasi yang paling sering dijumpai pada wanita dengan plasenta previa adalah anemia dan postpartum hemorrhage. Sementara itu, komplikasi neonatal yang sering dijumpai adalah kematian, asfiksia, dan berat badan lahir rendah. Plasenta previa juga dikaitkan dengan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, skor Apgar yang lebih rendah, durasi rawat inap yang lebih lama, dan tingkat transfusi darah yang lebih tinggi. Wanita dengan plasenta previa dan riwayat operasi sesar memiliki peningkatan risiko plasenta akreta spektrum. Next. Perkenalkan, nama saya Gediara Suraditya dengan 3 digit NIM terakhir 202. Prognosis plasenta previa pada ibu dan anak saat ini sudah lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Hal ini disebabkan berkat diagnosis yang lebih dini dan tidak invasif dengan USG di samping ketersediaan transfusi darah dan infus cairan yang telah ada di hampir seluruh rumah sakit kabupaten. Penurunan jumlah ibu yang hamil dengan paritas dan usia yang tinggi berkat sosialisasi program keluarga berencana atau KB yang membuat menurunnya insiden plasenta previa. Dengan demikian, banyak komplikasi maternal yang dapat dihindarkan. Next. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Putri Ariwandari dengan 3 digit NIM terakhir 030. Jadi kesimpulan dari student project ini yaitu plasenta previa merupakan suatu kondisi kegawat daruratan pada ibu dan janin di dalam kandungan yang disebabkan oleh berbagai faktor dengan tanda khas yakni adanya perdarahan vagina tanpa disertai rasa sakit. Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang didukung dengan pemeriksaan transvaginal sonografi dapat membantu menegakkan diagnosis plasenta previa. Perlu diperhatikan penentuan diagnosis banding dari plasenta previa untuk menyingkirkan kondisi lain yang serupa dengan plasenta previa. Saat ini tata laksana yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi ibu dan janin. Operasi sesar dapat dilakukan pada kondisi kegawat daruratan, sedangkan untuk komplikasi yang paling sering dijumpai adalah anemia dan postpartum hemorrhage. Lalu prognosis yang baik diperoleh apabila dapat dilakukan deteksi dini plasenta previa pada ibu hamil. Demikian presentasi dari student project A1. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.